Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Halo semuanya guys, kembali lagi dengan gua di video berita terkini alias bikini. Nanti kapan-kapan gua pakai bikini lah bawain videonya ya. Dan rasanya ya cukup capek dan penat juga ya di beberapa bulan kebelakang ini kita terus-terusan dicekokin yang namanya pilpres lagi, pemilu lagi ya, pilpres lagi, pemilu lagi ya kan. Jadi gerah aja gitu. Tiap lihat berita yang ada itu pasti isinya intrik dan polemik politik terus gitu dari setiap paslon yang menggiring opini ke kanan ke kiri gitu. Yang kita sebagai kaum menengah yang biasa-biasa ini juga sebenarnya kemungkinan besar nggak terlalu terdampak juga sebenarnya sama apa yang berubah di bangku-bangku pejabat negara ini. Biasanya memang yang middle income ini yang paling tidak ada rasanya sebenarnya. Makanya berita yang mau gue bawain di video kali ini adalah sesuatu yang jadi sorotan di hari H pemilu, yaitu di tanggal 14 Februari kemarin. Dan gue syuting ini di tanggal 16, jadi masih kerasa lah ya hype-nya ya. Dan kalau biasanya yang jadi rame itu kan hari-hari sebelum pemilunya dari mulai debat capres, cawapres, baliho-baliho caleg yang ya kita juga nggak tahu ya, yang juga pada jatuh di flyover nyelakain orang ya kan, belum kepilih aja udah matiin orang gitu kan. Terus ada juga kemarin itu videonya dirty vote yang jadi polemik juga di pemilu kemarin, dan banyaklah kejadian-kejadian politik yang bikin kita sebagai rakyat itu jadi semakin bingung gitu dari hari ke hari gitu menentukan pilihan kita. Tapi tenang aja, walaupun kita dibikin bingung sama pemilu serentak tahun 2024 ini, warga wilayah Jawa Barat itu tiba-tiba kayak dikasih pencerahan sama satu orang yang jadi calon DPD Jawa Barat. Yang bukan lain adalah Alfiansyah Bustami alias Bang Komeng guys. Dia nyalek tanpa ada woro-woro yang heboh gitu. Jadi seharusnya mayoritas dari lu semua udah tahu lah ya soal hal ini. Cuman buat yang mungkin aja lu tinggalnya di tempat yang gak segitu familiarnya sama pemilu di Jawa Barat dan Jakarta. Bang Komeng itu kemarin secara mengejutkan ada di daftar pilihan caleg Jabar. Yang tepatnya itu di daftar caleg DPD Jawa Barat dengan nomor urut 10. Udah gitu yang bikin berita ini jadi meledak juga ada di foto doi yang juga nyeleneh gayanya. Yang seakan-akan itu bercandaan dan bukan beneran nyalek gitu. Karena kalau kita lihat ke sebelah-sebelahnya, ada yang pakai jas, terus background fotonya itu bendera merah putih, udah gitu sebelahnya lagi juga ada yang pakai kayak baju pangsi Sunda, dan pokoknya pada rapi-rapi lah, sama pada niat lah itu diedit-edit semua lah intinya fotonya ya. Tapi si Bang Komeng di fotonya itu cuma pakai kemeja biru yang kerahnya juga nggak kelihatan, udah gitu mukanya juga kayak lagi uhuy gitu. Makanya kocak banget, ini pelawak senior bisa tiba-tiba nyalek. Yang bahkan gue sendiri aja nggak tahu kalau dia nyalek karena nggak ada woro-woro apapun di sosmed ataupun di media-media online. Makanya ini juga jadi bisa dibilang sebagai hiburan di pemilu kali ini. Orang masyarakat Jabar aja mayoritas pada kaget gitu loh. Tiba-tiba kok bisa ada Bang Komeng ya kan di kertas pemilihan. Apalagi kita yang lihat beritanya. Udah gitu lu juga pasti udah pada tahu lah kalau si Bang Komeng ini menang setelak-telaknya. Versi quick count-nya. Yang kalau lu lihat ke chart hasil perhitungannya, itu yang bagian Alfiansyah Komeng, itu kayak menjulang jauh sendiri di angka 700.000 lebih suara, bahkan sekarang udah 1 juta suara lebih. Ya, dibandingkan perolehan suara lain yang kurang lebih masih agak mirip-mirip lah masing-masing jumlahnya. Bahkan katanya udah ngalahin suaranya Ganjar di Jawa gitu ya. Tapi kalau sekarang kita semua udah tahu kalau Bang Komeng bakal nempatin kursi DPD Jawa Barat, apa sebenarnya visi misi yang dibawa sama dia? Jadi kalau kita lihat ke beberapa interview dan juga kabar yang beredar di portal-portal berita, visi misinya itu tidak muluk-muluk ya. Yaitu satu, bisa menghibur rakyat banyak. Dan dia juga mau ngebanjuin skena komedi dan juga hiburan Indonesia. Karena dia itu bilang kalau kita atau negara Indonesia ini harusnya bisa kayak Korea Selatan yang bisa menjajah negara-negara di seluruh dunia dengan budaya mereka yang udah kemana-mana dan penikmatnya juga udah banyak banget. Yang dimana mereka juga bisa ngasilin duit super banyak dari industri hiburannya. Jadi menurut dia harusnya Indonesia juga bisa begitu. Apalagi kan kata Bang Komeng, Indonesia tuh budayanya jauh banyak dan suku-sukunya juga banyak. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Riti, suku Cadang katanya. Semuanya ada katanya, emang harus lucu terus gitu kan. Namanya juga Komeng gitu kan. Terus kalau kita semua tahu visi misinya dan juga hasil suaranya, kan yang jadi pertanyaan banyak orang itu sebenarnya apa yang bisa bikin Bang Komeng menang. Karena dari mulai pasang baliho juga kabarnya cuma ada dikit banget di daerah-daerah tertentu doang. Udah gitu dia juga gak bikin campaign atau keluar-keluar di sosial medianya dia. Yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dan dia juga sejauh yang gue cari tahu gak ngasih bansos atau bantuan apapun ke daerah kampanye dia.
orang kagak kampanye juga ini orang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ke beberapa berita dan juga pendapat ahli yang gue cari, ada beberapa faktor kemenangan yang bisa kita lihat dari cara nyaleknya Bang Komeng yang mungkin bisa kita copy suatu saat nanti untuk bisa menang juga. Nah, dari yang pertama dan menurut gue cukup krusial itu dia adalah ngeganti nama asli dia di tahun 2023. Dari yang sebelumnya itu Alfiansyah Bustami, itu jadi Alfiansyah Bustami Komeng. Dan permohonan pergantian nama dia ini juga udah dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong di bulan Mei tahun 2023 kemarin. Udah gitu selain dari ganti nama, menurut pakar komunikasi politik Profesor Lely Aryani, Komeng itu ngerti yang namanya pengetahuan situasional. Yang dimana dia itu tahu keadaan yang bisa nguntungin dia sebagai caleg DPD. Karena kan si Bang Komeng itu nyalek tanpa partai alias secara independen. Makanya dengan dia masuk ke daftar calon DPD itu sendiri sebenarnya udah bisa dibilang sebagai keuntungan buat dia. Karena buat yang belum tahu ya, kalau daftar calon DPD itu kan semuanya ada fotonya. Nggak kayak DPR yang cuma ada nama partai sama nama-nama calonnya doang. Yang dilipat baliknya susah banget itu. Jadi nggak aneh juga kalau banyak yang milih dia. Orang itu calon-calonnya aja banyak masyarakat yang kagak tahu ya itu siapa dan visi misinya gitu juga nggak ada yang tahu. Kalau Bang Komeng kan udah jelas mereka pada tahu ini dia adalah pelawak dan dikenal orang. Makanya ya udah masyarakat karena nggak tahu siapa lagi ya udah dia pilih aja Komeng. Apalagi udah mah nama aslinya sekarang beneran ada Komengnya. Fotonya juga begitu lagi. Jadi ya orang mending pilih dia dibanding pilih yang nggak dikenal. Jadi walaupun popularitas dan elektabilitas itu nggak selalu berbanding lurus satu sama lain, tapi di kasusnya si Komeng ini cukup berbeda karena kayak yang udah dibilang sama Prof. Lely, di kasusnya si Bang Komeng itu pertama dia nyalon di DPD, yang dimana calon-calonnya juga nggak banyak diketahui sama masyarakat. Udah gitu di situ juga dia bisa naruh foto dia. Makanya nggak heran dengan nyalek tanpa kampanye ini, ya orang juga jadi mau milih dia. Apalagi dia juga bukan artis yang banyak polemik dan isu-isu nggak jelasnya. Dan setelah diinterview sama media-media pun rasanya Bang Komeng is Bang Komeng gitu. Dia jawab semuanya dengan apa yang dia pikirin dan selalu spontan ngasih lawakan-lawakan juga. Kayak salah satunya itu interview sama Kompas TV yang dia itu ditanya soal apa yang mau dia kerjain di awal masa jabatan dia di DPD Jabar nanti. Dan dia juga ngejawab dengan santainya ya saya cuma bawa visi misi aja. Jadi dengan jujur dia bilang kalau dia masih nggak ngerti cara kerja DPD itu kayak apa dan yang bakal dikerjain di sana itu kayak gimana. Tapi yang penting katanya dia itu bawa visi misi yang udah jelas dan dia juga katanya udah sering minta pendapat sama saran juga ya dari anggota-anggota legislatif yang dia kenal. Saya tidak pernah berpikir harapan, Mbak. Yang saya pikir juara 1. Kalau harapan kan berarti juara keempat. Dan kalau ngomongin respon masyarakat dengan menangnya Bang Komeng di Dapil Jabar, sejauh ini sih gue nggak ngeliat komentar negatif dan juga cibiran ke si Bang Komeng. Dan yang paling sering gue lihat itu paling pejabat negara biasanya jadi pelawak, sekarang pelawak yang jadi pejabat, ya kan? Terus gimana? Dengan visi misi si Bang Komeng yang tadi udah gue jelasin, apakah memungkinkan buat dieksekusi dalam waktu 5 tahun? Ya sebenarnya nggak ada yang bisa tahu juga. Tapi kalau kita lihat ke fungsi dan wewenang DPD itu sendiri, seharusnya si ide-ide dan juga aspirasi masyarakat ini bisa dimasukin ke rancangan undang-undang yang diatur DPD. Dan dengan Bang Komeng yang udah lama di industri hiburan, terutama di TV dan juga di dunia komedi, semoga sih kemajuan industrinya juga bisa diatur dengan lebih adil. Dan semoga aja Bang Komengnya sendiri juga nggak lupa akan hal itu ya. Ntar kalau misalnya dia udah benar-benar ngejabat. Walaupun memang kalau dibandingin sama Korea Selatan, perjalanan kita tentunya masih benar-benar jauh banget kalau soal industri hiburan. Karena lu pada juga harus ingat kalau Korsel itu benar-benar fokus sama apa yang mereka kembangin. Dari mulai teknologi, dari Samsung yang udah cukup merajai pasar internasional, terus dari kendaraan juga mereka ada Hyundai, terus dari kosmetik mereka juga udah paling top juga ya kan. Dan yang terakhir itu budaya mereka juga benar-benar disupport sama pemerintah. Dari mulai film sampai seriesnya mayoritas itu dapat support dana juga dari pemerintah. Jadi ya bisa gila-gilaan. Makanya kita juga jadi tahu gitu ya kan kalau drakor di Korea itu benar-benar udah jadi ekosistem yang saling melengkapi. Dari mulai handphone, Samsung mereka itu selalu diliatin di filmnya, di series-series drakornya, udah gitu makanan tradisional Korea juga kayak kimchi dan barbeque-barbequeannya juga selalu muncul dalam setiap film dengan genre apapun. Lagu-lagunya juga muncul dan semuanya dah. Pokoknya yang asalnya dari Korea muncul di karya-karya hiburan mereka yang go to global. Sedangkan kalau di Indonesia kan susah juga ya. Dan masih harus baby step banget lah.
Karena walaupun banyaknya budaya dan luasnya wilayah kita bisa jadi kebaikan buat industrinya, tapi kan harus diingat juga kalau pemerataan akses buat ngedapetin budaya-budaya itu buat jadi sebuah karya film yang benar-benar bagus dan bisa dilihat pasar internasional kan sama sekali nggak mudah juga. Dan negara kita juga kan gede banget ya. Kalau dibandingin sama Korea Selatan yang segitu-segitu aja, ya jelas pasti mereka lebih mudah dan cepat juga dalam meratakan industrinya. Belum lagi Bang Komeng juga kan cuma 1 orang. Sedangkan di anggota DPD itu ada banyak. Dan belum lagi waktu usulan atau rancangannya sampai ke pusat kan belum tentu bisa direalisasikan juga. Walaupun gue sih tetap positif lah ya kalau industri hiburan kita pelan-pelan bisa dapat support dari pihak pemerintah walaupun masih pelan-pelan pergerakannya sekarang. Karena biasa pemerintah baru ngasih duit setelah industrinya sendiri itu udah mulai menghasilkan uang. Jadi baru nyemplung setelah udah ada yang nyemplung duluan. Tapi ya dari sini kita jadi tahu kenapa banyak banget dari dulu artis yang nyalonin diri jadi anggota dewan. Karena ya kita juga kemarin ngelihat sendiri pas nyoblos. Kalau kita tuh sama sekali nggak tahu coy. Itu orang-orangnya siapa yang bakal jadi anggota dewan yang ngewakilin kita di pemerintahan. Dan ya pasti kita juga cenderung bakal milih orang yang kita tahu doang. Yang dalam konteks ini ya mungkin artis yang kemungkinan besar pernah kita lihat muka atau namanya di media televisi atau sosial media. Makanya jadi ironis kan, kayak yang gue bilang di video caleg jual ginjal kemarin. Karena aneh aja gitu, kenapa orang-orang tuh masih aja bikin baliho-baliho yang nyampah dan bisa ngebayangin pengguna jalan karena saking penuh dan padatnya. Sedangkan kita juga sama sekali gak tahu apa yang mau mereka usung kalau misalnya mereka akan dapat kursi. Visi misinya apaan gitu, programnya mau jadi apaan. Dan mau masuk komisi berapa rencananya gitu. Nah itu gak tahu gitu. Jadi yang kita tahu cuma muka sama mereka, nama mereka doang. Bahkan ada yang bilang pasti jujur, pasti ikhlas atau pilih caleg yang ikhlas, yang jujur ya tidak akan korupsi. Kita tahu dari mana mereka jujur gitu kan. Padahal kalau minimal lah ada website yang mungkin ringan gitu. Bisa dibuka dengan mudah gitu sama semua orang. Dan isinya itu minimal ada rencana visi misi dan rencana komisi di mana gitu ya. Dan program mereka lah secara singkat kenapa mereka mau masuk gitu ya. Kan bakal jadi enak buat kita yang mau milih wakil kita sebagai rakyat gitu. Setidaknya di ibu kota dulu lah taunya gitu. Jadi intinya ya minimal website yang udah ada kemarin itu diberdayakan semaksimal mungkin lah. Karena kemarin kan pas gue cek juga websitenya cukup gak optimize dan gak ada isinya ya. Jadi udah mah kosong, udah gak ada isinya juga. Jadi cuma nama doang gitu. Bahkan foto ada yang kagak ada gitu. Karena dengan kampanye yang kayak sekarang yang dilakuinnya dari jauh-jauh hari harus ngasih ini itu, masang baliho di sana sini kan itu udah cukup menyita waktu banyak. Yang kalau kepilih pun mereka ada penyesuaian dulu 1 tahun. Udah gitu mulai program mereka 1 tahun, udah gitu ya di tahun ketiga udah harus mikirin kampanye buat masa jabatan selanjutnya lagi. Jadi kapan kerjanya? Udah gitu dengan kepilihnya Bang Komeng ini ya memang nunjukin kalau popularitas itu jadi salah satu faktor kemenangan calon-calon legislatif negara kita sekarang. Tapi kalau semuanya jadi ngelakuin hal yang sama buat jabatan, ya rasanya jadi cukup bingung juga. Apakah hal ini baik atau tidak? Karena kalau ada the next komeng-komeng lainnya yang pakai popularitas mereka buat nyalek, ya lama-lama semua anggota partai juga jadi artis semua. Orang sekarang aja PAN udah jadi salah satu yang isinya artis-artis. Orang jadi namanya partai artis nasional kalau kata beberapa orang gitu kan. Tapi harus diingat juga kayak yang udah dikasih tau Profesor Rally, kalau popularitas itu nggak sebanding lurus sama elektabilitas, nggak selalu. Jadi nggak semua orang terkenal kudu jadi calon legislatif dan terpilih jadi calon legislatif hanya karena terkenal. Karena kalau lihat berita di tanggal 16 hari ini udah mulai banyak juga kabar-kabar kalau calon-calon legislatif yang gagal itu udah pada masuk RSUD Taman Sari ya. Udah mulai agak gila gitu. Yang masuk rumah sakit itu juga katanya karena mereka tidak lulus pemilu 2024 ini setelah menggelontorkan banyak uang. Intinya gue tonton di beberapa interview juga gue tahu bahwa Bang Komeng ini adalah memang seorang komedian yang ingin memperjuangkan kayak hari komedi nasional dan segala macam. Jadi katanya dia itu pengen jadi orang dalam gitu. Karena setelah dia ngobrol sama orang-orang yang menjabat, kata dia susah lah kayak gini. Jadi dia juga pengen ngerasain apakah memang sesulit itu gitu. Makanya dia masuk dan jadi orang dalamnya sekarang. Nah mungkin itulah tugas-tugas kita sebagai anak-anak muda ya. Mungkin aja nanti gue 5 tahun lagi gue nyalek gitu ya. Buat merubah lah, terus setidaknya merubah industri game setidaknya di Jakarta gitu ya. Kali-kali aja punya kesempatan itu. Jadi ya semoga gak perlu bayar-bayar sih. Tapi yang pasti gue gak akan pasang baliho karena sebenarnya gak ngefek juga ya. Karena gak ada gunanya sih menurut gue. Ya mungkin untuk lapisan menengah ke bawah mungkin ya. Karena kalau lihat di DKI aja untuk presiden kemarin mungkin baliho paling banyak tuh 02. Tapi perolehan suaranya tuh mirip-mirip gitu sama 01 gitu. Jadi bisa dibilang bahwa memang kalau untuk di ibu kota sendiri rasanya memang betul-betul soal masalah visi misi sih. Bukan lagi masalah sentimental gitu ya.
Ya, pemerataan internet juga jadi sebuah isu juga ya untuk bisa bikin website yang decent dan diakses sama semua orang di Indonesia, karena di Indonesia juga masih banyak banget yang nggak punya akses internet. Jadi tentunya baliho dan kawan-kawannya masih menjadi satu pilihan karena mayoritas pemilihnya masih tetap ada di bagian menengah ke bawah. Makanya kan konsep bansos dan segala macam masih terus berlangsung gitu ya. Karena kalau mungkin yang menengah ke atas kan nggak bisa disogok pakai bansos ya, dan jumlah kita kecil. Dan jumlah mereka yang bisa disogok pakai bansos untuk memilih salah satu paslon atau salah satu caleg ya jauh lebih banyak gitu. Makanya semoga itu yang bisa berubah di pemilu-pemilu ke depan. Kita akan lihat ya nanti real count-nya seperti apa, karena real count-nya sudah mulai masuk sekitar 60%-an sekarang saat videonya di syuting. Gua nggak tahu nanti 98%, 100%-nya siapa yang akan memenangkan pemilu kali ini. Tapi semoga after effect dari pemilu ini tidak terjadi rusuh-rusuh ya. Semoga semuanya bisa disampaikan dengan baik. Kalau misalnya memang ada yang mau diprotes, katanya kan ada kecurangan dan kawan-kawan, semoga semuanya via diskusi yang oke gitu. Karena ini lagi-lagi adalah ribut-ribut elit politik. Kita tuh tidak juga diuntungkan, jadi buat apa kita yang rusuh-rusuh, sedangkan yang dapat duit juga mereka, bukan kita gitu. Ada juga kita yang bayar pajak gaji mereka. Ngapain juga kita ikut ribut gitu maksud gue ya. Sampai jumpa semuanya, dan ini adalah ironinya bagaimana kita nggak tahu sama sekali siapa anggota-anggota yang akan mencalonkan diri sebagai DPD, sehingga kita pilih orang yang kita tahu doang dan yang kita kenal doang, seperti kasusnya Bang Komeng ini. Untuk Bang Komeng tidak penuh dengan kontroversi, jadi saya yakin dia akan memperjuangkan hak-hak seluruh komedian di Indonesia sepertinya. Ya setidaknya sentralize dulu di Jawa Barat lah. Jadi semoga kedepannya kita bisa mengenal semua calon DPD yang kita bisa lihat di kertas. Yang lipatnya aja susah banget ngelipet baliknya ya. Terlalu panjang, terlalu besar menurut gue. Next sih gak usah segitu gedenya dan gak usah begitu sih ya. Semoga internet cepet rata biar kita voting gak usah bangun pagi-pagi tapi bisa via internet aja gitu. Oke. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa lagi di Bikini-Bikini selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantoso. So see you on the next Bikini guys. Myself, I waited still for a glimmer to arise.